IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi, jadi IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Sementara kita tahu sejak awal bahwa ini proyek yang ambisius, yang bukan hanya dari segi nilai fantastis, yang dampak sosial, politik, budaya, lingkungannya sangat besar, dan banyak tantangan sejak awal. Dari mulai proses pembentukan undang-undangnya yang geradakan, revisinya juga tidak memenuhi proses ketertiban undang-undang, blueprintnya yang berubah-ubah, tiba-tiba kepala otorita dan wakil kepala otoritanya mundur di tengah jalan, berbagai proyek kemudian banyak yang meleset dan sebagainya, investor yang katanya masuk nggak masuk, jadi banyak masalah. Dan terutama menurutku utamanya adalah warga lokal dan masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini. Dan itu akhirnya kan jadi clash nih. Sejumlah legislator DPR mengkritik sikap pemerintah yang menghamburkan uang demi kepentingan perayaan HUT RI ke-79 mendatang. Mereka mendorong anggaran digunakan lebih baik demi kepentingan rakyat daripada menyewa mobil atau kamar mewah. Anggota DPR RI meminta pemerintah tidak menghambur-hamburkan uang negara untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Langkah pemerintah yang dikabarkan menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah tidak memerhatikan efisiensi anggaran. DPR berharap pelaksanaan perayaan HUT RI ke-79 di IKN dilakukan secara efektif. Apalagi kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Langkah pihak hotel atau penyedia mobil melakukan kenaikan tarif 2 kali lipat juga tidak baik karena akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah seharusnya tidak menerima begitu saja tawaran tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakkondusifan. Dari pihak hotel penyedia mobil memanfaatkan momen perayaan karena memang tidak ada kompetitornya. Hal ini sangat menyedihkan. Mestinya uang negara tidak dihabiskan untuk seremoni. Masih banyak rakyat yang perlu makan. Mendingan anggaran itu dialokasikan untuk rakyat daripada sewa mobil dan hotel demi pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN. Upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus itu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Jadi kita bagi-bagi tugas. Sewa-sewa tersebut? Oh, kalau itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Nggak ada masalah, setiap tahun juga begitu. Itu dikritik terlalu mahal gitu Pak, 25 juta per hari untuk apa gitu? Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Berapa Pak busnya Pak nanti? Waduh, nggak tahu, saya nggak hafal. Kementerian Sekretariat Negara telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Kalimantan Timur untuk pengadaan 1.000 unit mobil. Kendaraan ini akan digunakan untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP selama perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Diketahui bahwa Kemensesnek telah membayar uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak untuk pengadaan mobil tersebut. Permintaan ini menghadapi tantangan karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah Kalimantan Timur. Untuk mengatasi ini, Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Indonesia mendatangkan kendaraan tambahan dari berbagai daerah di Indonesia. Mobil tersebut didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu. Pengiriman mobil dari luar Kalimantan Timur menimbulkan biaya tambahan. Biaya pengiriman untuk satu unit mobil bisa mencapai 13 juta. Hal ini berkontribusi pada lonjakan harga sewa mobil yang tidak bisa dihindari. Sejak memasuki Agustus 2024, permintaan mobil rental di Kalimantan Timur meningkat drastis, menyebabkan kenaikan harga sewa hingga 100% dari harga pasaran sebelumnya, seperti mobil Fortuner dari 2,5 juta per hari menjadi 5 juta per hari, Hiace 3,5 juta per hari menjadi 15 juta per hari, Alphard dari 7 juta per hari menjadi 25 juta per hari. Ide IKN ini tuh kenapa nyebelin terus ya? Bahasanya gitu sih, nyebelin aja gitu. Tapi kita udah mendengar kabar kalau Pak Prabowo sendiri agak enggan untuk pindah ke IKN. Ini menarik. Dan sebenarnya saya sih maklum sekali kalau misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah. Kenapa? Karena IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampai sekitar mungkin 5-10 tahun ke depan. Tahun ini ketika selesai ketika 92 triliun itu sudah habis, selesai,
berfungsi 10% pun sebagai kota itu udah bagus. Ya kan? Alasan? Karena masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Yang itu semua butuh biaya. Ya. Bahkan untuk listrik untuk rumah susun pun belum masuk. Presiden Jokowi direncanakan akan menunda kepindahannya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara. Hingga saat ini, mantan wali kota Solo itu masih menjalankan tugasnya dari Istana Kepresidenan di Jakarta. Padahal, menurut rencana awal, Presiden Jokowi seharusnya sudah mulai berkantor di IKN pada bulan Juli 2024. Berbagai faktor dan kendala menjadi alasan utama di balik ketidakpastian ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah hujan yang terus-menerus mengguyur IKN, menghambat berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Diperlukan ASN. Ya. Jumlah ASN kita Ada sekitar 3 atau 4 juta ya 3 untuk atau 4 pemerintah juta. pusat ya. Untuk pemerintah pusat aja. Ya. Yang dibangun apartemennya Itu hanya untuk 40.000. 40.000. 40.000 jadi baru 10% bos. Kalau 4 juta. 40.000 unit ya, 40.000 unit. 40.000 unit. Ya, soalnya akan ada 47. Berapa tower dia? 47 tower. 47 tower. Ya. 40.000 berarti satu tower 1.000 lah ya. Ya, sekitar. Dan satu unit itu disarankan akan diisi oleh 3 ASN yang belum menikah. Presiden Jokowi mengakui bahwa target semula untuk berkantor di IKN memang ditetapkan pada Juli 2024. Namun, karena faktor cuaca yang kurang mendukung, pembangunan IKN menjadi terlambat. Belum lagi, kondisi IKN yang belum rampung, membuat debu dan juga lumpur akan sangat merepotkan orang-orang yang akan tinggal di IKN. Sementara itu, Dr. Tifa memberikan komentar pedasnya terhadap Presiden Jokowi terkait batal berkantor di IKN. Ia mengatakan dirinya sendiri tidak mau ke IKN, sementara ASN tetap disuruh ke IKN. Mereka mandinya gimana? Minumnya? Air buat masak bagaimana? Listrik gak ada. Terus mereka pakai apa? Nyalain laptop gimana? Ngecas HP bagaimana? Lampu bagaimana? Ini sedang krisis air, Pak. Nah ini, iya. Nah ini dari Pak Anwar ada komentar nggak terkait fakta-fakta itu, terkait isu lingkungan? Tapi kemarin bukannya Pak Jokowi menyampaikan mengapa nggak jadi berkantor di IKN di bulan Juli karena hujannya deras banget gitu. Kalau hujan deras berarti banyak air dong. Kecuali kalau hujan deras itu kemudian memang tidak tertampung dan kemudian tidak terjadi satu fasilitas untuk menampung air sehingga air itu ya datang jadi banjir dan kemudian terbuang ke laut. Nah ini harusnya kayak gini itu sudah dikaji sebelumnya. Itulah karenanya mohon maaf sudah mengapa PKS menolak RUU tentang IKN. Belum lagi, pembangunan IKN juga menimbulkan potensi gangguan kesehatan yang tampak jelas ialah masifnya debu yang berterbaran di sekitar lokasi pembangunan dan di jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material hingga ke wilayah pemukiman penduduk. Oleh sebab itu, pemerintah perlu bertindak sedini mungkin. Tentu debu yang berterbangan akibat pembangunan IKN dapat memicu ISPA, khususnya masyarakat yang berada di jalur lintas kendaraan pengangkut material dan warga yang melintas kawasan pembangunan IKN. Untuk itu, bijak mendukung agar masyarakat di wilayah tersebut menggunakan masker untuk mencegah ISPA sebagai langkah antisipasi dalam melindungi akibat buruk yang bisa terjadi. Ada 3 wilayah di Kecamatan Sepako yang terdampak debu IKN. Daerah tersebut adalah Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya karena berada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Ya coba lihat aja itu, Putrajaya berapa lama? Di atas 10 tahun. Brasilia berapa? Lama juga. Yang cepat-cepat itu seperti kemarin Myanmar. Itu juga nggak jalan kan? Iya. Apalagi saya dengar dari cerita beberapa kawan-kawan yang di tim di sana, itu kan ada perubahan. Saya heran, saya khawatir jangan-jangan IKN itu disamakan modelnya seperti Jakarta. Padahal Presiden sudah katakan ini berbeda, kota berbudaya, kota smart, kota macam-macam. Jadi di situ jangan ada tower tinggi-tinggi semacam seperti Jakarta. Buatlah tadi misalnya museum. Nah, karena ini kota pemerintahan loh. Museum, kemudian tempat pentas seni budaya Kalimantan banyak sekali, majukan itu. Jadi jangan dibangun seperti Jakarta, kalau nggak kan sama aja pindahin. Dan belum tentu orang mau pindah ke sana. Karena tadi kultur yang berbeda tadi itu saya khawatir. Karena kuatnya kultur local wisdom Kalimantan, seluruh Kalimantan dengan warga aslinya itu tinggi sekali dan itu bisa bergesekan dengan pendatang dari mana saja. Krisis air melanda kawasan Ibu Kota Nusantara
Laporan Greenpeace, potensi kekeringan akan terus melanda di wilayah tersebut. Merespon hal itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan beberapa bulan ini hujan deras melanda IKN, sehingga ia menilai air bakal berlimpah, tidak terjadi kekeringan seperti yang disampaikan oleh Greenpeace. Ia mengatakan, bukankah Presiden Jokowi menyampaikan alasan tidak berkantor di IKN karena bulan Juli hujan deras sekali. Kalau hujan deras berarti airnya banyak. Kecuali kalau hujan deras memang tidak tertampung, kemudian tidak terjadi fasilitas untuk menampung air, sehingga air datang menjadi banjir dan terbuang ke laut. Legislator dari fraksi PKS ini mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan kajian AMDAL atau kajian lingkungan sebelum membangun IKN. Menurutnya, naskah akademik baru muncul sesudah RUU menjelang diketok palu oleh DPR menjadi undang-undang. Seharusnya naskah akademik itu muncul di awal dan dari situlah semua bisa mengkaji secara akademis layak atau tidak. Bisa dibayangkan kalau naskah akademik saja belakangan kira-kira kajiannya seperti apa. Sementara itu, masyarakat setempat yang mengandalkan sungai sebagai sumber air kini harus berebut dengan para pekerja proyek pembangunan IKN. Kondisi tersebut diungkap oleh Greenpeace. Masyarakat suku Bali yang mendiami wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara sangat ketergantungan dengan air sungai. Namun, air bersih kian sulit didapatkan lantaran krisis air yang semakin memburuk di Kalimantan. Sejak 3 tahun lalu, bertepatan dengan musim kemarau yang panjang, daerah Sepaku sudah mulai terjadi kekeringan. Kesulitan air bersih tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga hewan ternak serta tanaman pertanian dan perkebunan warga. Bahkan, sawah warga kini banyak yang mengalami kekeringan. Sejak pembangunan IKN dimulai, masyarakat kini harus berebut air sungai dengan para pekerja proyek. Dikhawatirkan, kondisi ini akan memicu konflik perebutan air sungai di kemudian hari. Lebih lanjut, temuan Greenpeace menyatakan bahwa jumlah sumber air di wilayah IKN kini dikontrol. Alhasil, masyarakat yang ingin mengakses air bersih harus membayar terlebih dahulu. Padahal sebelumnya, masyarakat di wilayah Sepaku bebas memanfaatkan air sungai yang ada di alam. Ini justru kota kabupaten yang ada di sekitar IKN sendiri sebenarnya juga mengalami keterbatasan ketersediaan air baku, ya. Kota Balikpapan, Kota Samarinda, ya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten PPU juga sama. Bahkan tidak hanya di situ, sebagian besar kota kabupaten di Kalimantan juga mengalami keterbatasan air baku, air bersih, ya. Berbeda kalau kita bicara di Jawa, ya. Kalau kita bicara di Kalimantan, kita ngebor pakai air tanah juga tidak semudah itu airnya, ya. Kualitas airnya pun juga tidak masih kalah dengan kualitas air yang ada di Jawa.